Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik hukum arus Kirchhoff atau KCL. Mari kita lihat pada slide yang pertama ini yang menunjukkan tentang review pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita ingat beberapa pertemuan sebelumnya, kita membicarakan pertama tentang definisi dasar dari rangkaian listrik, mulai dari muatan, arus, tegangan, daya, dan energi. Termasuk juga kita membahas tentang resistansi dan konduktansi. Kemudian bahasan kita diisi dengan hukum dasar rangkaian listrik, mulai dari hukum Ohm, dan yang kedua adalah hukum tegangan Kirchhoff atau disingkat KVL. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan masih tentang hukum dasar rangkaian listrik, yaitu hukum Kirchhoff, tetapi untuk arus, sehingga disebut dengan hukum arus Kirchhoff. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat definisinya, hukum arus Kirchhoff atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Kirchhoff Current Law, sehingga singkatannya adalah KCL. Definisinya adalah bahwa jumlah aljabar semua arus yang memasuki dan meninggalkan sebuah simpul atau node adalah 0. Jadi kalau kita lihat contoh gambar di bawah ini adalah sebuah potongan rangkaian yang mana di sini terdapat satu simpul, satu titik gitu ya, satu node tempat ketemunya komponen dalam rangkaian listrik ya. Karena node itu atau simpul dalam rangkaian listrik itu adalah titik temu antara dua komponen atau lebih. Dan di sini kita lihat di contoh ini ada 4 komponen yang bertemu di satu node, yaitu node A. Nah, kita juga perhatikan ada arus-arus yang berseliweran di situ ya. Ada yang masuk dan ada yang meninggalkan simpul A. Nah, kalau kita gunakan KCL pada node atau simpul A ini, maka kita harus membuat penjumlahan aljabar dari semua arus yang terlibat di simpul A ini. Ya, kita lihat di sini mulai dari I1, I2, I3 sampai I4. Misalnya kita buat sebuah kesepakatan begitu, misalnya untuk arus yang memasuki simpul kita beri tanda positif, maka kemudian arus yang meninggalkan itu kita beri tanda negatif atau minus. Nah, pertama kita lihat arus I1 karena dia meninggalkan, di sini arahnya ke sana ya, meninggalkan simpul A, maka kita beri tanda negatif ya untuk yang meninggalkan. Kemudian I2 dan I3 ini kita lihat arahnya masuk ya, menuju ke titik A, sehingga ini kita beri tanda positif. Kemudian yang I4 di sini meninggalkan juga titik A, sehingga kita beri tanda negatif atau minus. Sehingga setelah kita kumpulkan semua, ya semua penjumlahan, kita jumlahkan semua mulai dari I1 sampai I4 dengan menyertakan tanda aljabarnya minus ataupun positif. Minus untuk yang meninggalkan, positif untuk yang menuju atau memasuki. Kita jumlahkan semua dan itu jumlahnya adalah 0 sesuai dengan definisi dari hukum arus Kirchhoff. Berikutnya ini ada contoh soal sederhana di mana ini ada sebuah potongan rangkaian listrik dan hanya difokuskan pada satu simpul begitu ya. Kita sebut saja simpul A, di mana di sini ada 4 arus yang terlibat. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah besar I. Ya. Dengan menerapkan KCL ya pada simpul A sangat mudah ya, kita bisa menuliskan seperti ini. I1 ini arahnya masuk ke simpul A sehingga kita beri positif. Oke.
kemudian 3 ini juga masuk ya ke simpul A sehingga kita beri positif. Kemudian minus 2 arahnya meninggalkan simpul A sehingga kita beri negatif. Negatif minus 2. Oke, minus 2-nya jangan lupa ya, jangan hanya ditulis 2 tetapi kita tulis minus 2 sesuai dengan besar arus yang ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah 8 ampere. Arahnya meninggalkan simpul A sehingga meninggalkan kita beri tanda minus 8. Setelah semuanya sudah kita tuliskan, maka kita nyatakan itu adalah sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa lanjutkan perhitungannya dengan manipulasi aljabar biasa. I di sini plus 3 minus ini menjadi plus ya. Plus 2 dengan 3 jadi 5, ini minus 8 sehingga hasilnya adalah minus 3. Oke ya. Jadi di sini I minus 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan I nilainya adalah 3. Oke ya, sangat sederhana, sangat gampang. Selanjutnya KCL ini bisa juga digunakan untuk mencari arus total pada sumber arus yang terhubung paralel. Jadi kalau ada beberapa sumber arus di rangkai paralel, maka total arusnya itu kita bisa mencari dengan menggunakan hukum Kirchhoff untuk arus ya, KCL. Dan itu adalah jumlah aljabar dari masing-masing sumber arus. Nah, kita lihat di sini ada sebuah contoh di mana terdapat 3 sumber arus, I1, I2, dan I3. Nah, kalau kita mau mencari totalnya berapa, I-nya itu berapa, total dari semua sumber arus tersebut, maka kita bisa menerapkan KCL ya pada simpul di bagian ini ya, simpul A. Ini satu simpul ini semua. Kenapa? Walaupun ini kelihatannya titiknya jauh, tapi di sini antara ini dengan ini itu tidak ada komponen lain. Antara sini dengan sini ya, itu tidak ada komponen lain. Sehingga antara ini dengan ini itu bisa dianggap sebagai satu simpul. Gitu ya. Nah, sehingga ini kita bisa sebut ini adalah satu simpul yang sama, gitu ya. Nah, kalau kita menerapkan KCL pada simpul A ini, maka kita kembali melakukan penjumlahan aljabar. I1 masuk, kita tuliskan positif. Kemudian I2, ini ternyata meninggalkan simpul A ya, arahnya ke bawah. Sehingga kita beri negatif atau minus. Kemudian I3 masuk, kita beri tanda positif. Kemudian I ternyata meninggalkan, sehingga kita beri tanda negatif. Dan kalau sudah semua kita tuliskan, maka kita nyatakan itu jumlahnya adalah sama dengan 0. Sehingga kita bisa melakukan perhitungan di sini ya, I-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga kita dapatkan I total penjumlahan dari seluruh sumber arus yang dirangkai paralel ini adalah I1 minus I2 plus I3. Oke. Baik, selanjutnya ini ada contoh. Nah, ini kita ada sebuah contoh rangkaian begitu ya, dengan 3 komponen. Di tengah ada komponen resistor besarnya 4 ohm. Di sebelah kanan ini ada sumber arus bebas gitu ya, sumber arus bebas ya, besarnya adalah 3 ampere. Artinya arus listrik di sini besarnya adalah 3 ampere gitu ya. Kemudian di sini di sebelah kiri ada sumber arus tak bebas dengan nilainya adalah 0,5 IO. Artinya di sini arusnya di sini besarnya adalah 0,5 IO. Ya, jadi tergantung kepada besarnya IO. Kalau IO-nya berubah, maka di sini juga nilai arusnya akan berubah. Sehingga ini disebut dengan sumber arus tak bebas karena dia besarnya itu tergantung kepada nilai di tempat lain, nilai variabel lain di tempat yang lain. Oke, di rangkaian ini kita diminta untuk menghitung arus IO dan tegangan VO. Baik, mari kita coba cermati bagaimana penyelesaiannya. Yang pertama kita terapkan hukum KCL, ya, Kirchhoff Current Law pada simpul A.
ya, pada simbol A. Di sini berarti ada, kita lihat ada dia menghubungkan simbol A ini titik temu yang menghubungkan 3 komponen ya, sebelah kiri, kemudian tengah, dan sebelah kanan. Berarti nanti ada 3 arus yang terlibat di simbol A. Yang pertama, kita melihat di sebelah kanan ini ada arus 3 ampere dan arahnya adalah masuk, ya, memasuki simbol A. Sehingga kita beri positif. Selanjutnya di sebelah yang paling kiri ini juga ada arus, besarnya adalah 0,5 IO, arahnya juga menuju atau memasuki simbol A. Sehingga kita beri tanda positif. Sementara yang terakhir ini ada arus IO, besarnya ke bawah, meninggalkan simbol A. Sehingga kita beri tanda negatif, IO. Dan ingat ya, ketika yang ke bawah ini kita ambil IO, bukan VO. Kenapa? Karena di sini kita menerapkan KCL, hukum arus Kirchhoff, bukan hukum tegangan. Sehingga yang kita tuliskan dalam persamaan ini adalah arus. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan manipulasi. Ini plus 0,5, di sini minus 1, sehingga ini kita jumlahkan jadi minus 0,5 IO, 3-nya kita pindah ke kanan jadi minus, sehingga kita dapatkan IO adalah minus 3 dibagi dengan minus 0,5, hasilnya adalah 6 ampere. Kita sudah dapatkan nih IO-nya. Bagaimana dengan VO? Sangat gampang, kita terapkan hukum dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu hukum Ohm, ya, pada resistor 4 ohm. Sehingga kita bisa menghitung VO, yaitu I dikalikan dengan R. I-nya adalah IO, R-nya adalah 4 ohm. Sehingga 4 dikalikan IO. IO sudah kita dapatkan di sebelumnya, yaitu 6, sehingga hasilnya VO adalah 4 kali 6 ada 20 atau sama dengan 24 volt. Ya. Tidak sulit ini ya contoh soal ini. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini agak kompleks sedikit gitu ya. Nah, meskipun demikian, Anda tidak perlu khawatir kalau kita melakukan tahapan-tahapan analisis dengan teliti, maka kita akan menemukan jawaban yang ditanyakan. Di sini di rangkaian soal ini kita diminta untuk mencari berapakah besar setiap arus ya, I1, I2 dan I3, dan berapakah besar tegangan yang ada di sini semua, mulai dari V1, V2 sampai V3. Gitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Kita lihat ya penyelesaiannya tahap demi tahap gitu ya. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa ini cukup ya agak kompleks gitu ya dibandingkan dengan soal sebelumnya, dengan contoh soal sebelumnya, sehingga di sini kita harus mencari di setiap cabang begitu ya, dan juga V di setiap resistor gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan menggunakan ketiga hukum dasar yang sudah kita pelajari, yaitu hukum Ohm, hukum Kirchhoff tegangan, dan hukum arus Kirchhoff gitu ya. KCL, KVL, hukum Ohm kita pakai semua. Ya, mari kita lihat satu demi satu ya, tahap demi tahap. Yang pertama, di sini ada tegangan ya di setiap resistor itu, dan ini kita bisa nyatakan tegangan itu sebagai perkalian antara arus dengan resistansinya ya, berdasarkan hukum Ohm. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa V1 itu adalah 8 kali I1. Kemudian V2 adalah 3 dikali I2. V3 adalah 6 dikali I3. Ya, tidak ada yang negatif ya, semuanya positif. Kenapa? Karena kita lihat di sini arah arusnya itu sejalan dengan plus minusnya, dari plus ke minus. Kalau lihat di sini misalnya I2, ini kan ke bawah, dari plus ke minus. Kemudian I1 dari kiri ke kanan kan, dari plus ke minus. Nah, arahnya sudah sesuai dari plus ke minus, sehingga kita tandanya adalah positif semua. Oke, dan itu kita catat sebagai
persamaan 3.1. Oke ya, ketiga-tiganya ini. Oke, selanjutnya kita terapkan hukum Kirchhoff arus ya pada simpul A. Di mana di sini terlibat ada 3 arus, I1, I2, dan I3. I1 masuk sehingga positif, I2 dan I3 meninggalkan simpul A sehingga kita beri negatif. Kita dapatkan I1 minus I2 minus I3 sama dengan 0. Dan ini kita catat sebagai persamaan 3.2. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, kita gambar ulang rangkaiannya karena kita mau menerapkan KVL. Ya, kita terapkan KVL nanti baik di lintasan tertutup yang sebelah kiri ataupun lintasan tertutup di sebelah kanan. Kita lihat yang pertama dulu di yang kiri ya. Ada loop 1 di situ yang dia merupakan lintasan tertutup yang melewati sumber tegangan 30 volt, kemudian resistor 8 ohm, kemudian ke bawah ya ke resistor 3 ohm, kemudian ke kiri balik lagi ke sumber tegangan. Dan ini merupakan lintasan tertutup. Sehingga kita bisa menerapkan KVL. Karena kalau bukan lintasan tertutup kita nggak bisa menerapkan KVL. Oke, karena ini lintasan tertutup kita bisa gunakan KVL. Kita susuri ya seperti pada pertemuan sebelumnya ya waktu membahas KVL ya kita susuri. Dari sini ke atas ketemu dengan sumber tegangan dan yang ditemui pertama adalah yang kutub negatif. Sehingga kita tuliskan minus 30. Oke. Kemudian terus ke sana, kemudian ke kanan. Nah, ketemu dengan resistor dengan tegangan V1. Dan ketemu positif dulu. Sehingga kita tuliskan plus V1. Ingat ya yang ditulis adalah V1-nya, tegangannya. Karena ini adalah KVL. Oke. Terus kemudian ke bawah ketemu dengan tegangan V2 pada resistor 3 ohm dengan positif dulu yang kita ketemui sehingga kita tuliskan plus V2. Balik ke kiri, nah udah kembali ke tempat semula. Selesai kita berikan tanda sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan tegangan seperti ini. Oke ya. Nah, coba kita tulis ulang di slide selanjutnya ya. Karena kita mau lanjutkan. Nah, di sini ada V1 dan V2. Nah, V1 dan V2 itu bisa kita nyatakan dalam I1 dan I2. Sebagaimana tadi waktu persamaan 3.1. Masih ingat nggak 3.1? Nah, kalau nggak ingat kita coba balik lagi ya. Ini dia persamaan 3.1. Seperti ini. Ya, V1 itu ada 8 I1, V2 3 I2, kemudian V3 6 I3. Nah, V1 dan V2 ini kita ganti menjadi variabel I. Jadi V1 kita ganti menjadi 8 I1, V2 kita ganti menjadi 3 I2. Ini kita ganti dua-duanya. Nah, ini seperti ini. Oke ya, V1 kita ganti 8 I1, V2 kita ganti menjadi 3 I2. Nah, selanjutnya ini kita bisa atur ulang untuk mendapatkan berapakah I1. Nah, kita bisa atur ulang ya, ini kita pindah ke kanan jadi positif, ini pindah ke kanan jadi negatif, jadi ini 30 minus 3 I2. Kemudian di sini ada 8 ya, kita bagi ke ruas kanan sehingga menjadi per 8. Ini adalah besar I1 sebagai fungsi dari I2. Nah, ini kita catat sebagai persamaan 3.3. Oke, karena tadi kita sudah menerapkan KVL di loop 1, selanjutnya kita terapkan KVL di loop 2. Kalau kita terapkan ya KVL di loop 2, di sini kita susuri misalnya dari bawah, ketemu dengan V2 dan ketemunya negatif duluan, kita tuliskan minus V2. Nih. Oke. Terus ke atas, ke kanan, belum ada komponen, ke bawah. Kita ketemu dengan resistor dengan tegangannya adalah V3 dan yang kita temui pertama adalah positif. Sehingga kita tuliskan positif V3. Sini. Oke. Terus ke kiri kembali ke titik semula. Sehingga kita tuliskan sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa pindah ini V2 ke kanan jadi positif sehingga V2 sama dengan
V3 sama dengan V2. Dan di sini terlihat bahwa antara V2 dan V3 itu tegangannya sama. Dan kalau kita lihat di rangkaian memang antara V2 dan V3 ini terdapat pada dua resistor yang terhubung paralel ya. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, kalau resistor terhubung paralel, maka tegangan pada tiap resistor itu sama. Dan itu terbukti kembali di sini dengan hukum KVL. Dan itu kita catat sebagai persamaan 3.4. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, di sini kembali sama dengan yang sebelumnya ya, V1, V2. Di sini V3 dan V2 kita bisa nyatakan dalam I. Ya, V3 di sini adalah 6 kali I3. Sini ya. Oke. V3 itu 6 kali I3. Sedangkan V2 adalah 3 kali I2. Ini V2 ya, 3 kali I2. Sini. Nah, sehingga kita bisa cari berapakah I3 sebagai fungsi dari I2. Jadi di sini dengan gampang kita nyatakan I3 sama dengan I2 ya dibagi 2. Nah, kan dari sini kan ini 3 ini 6. Kalau ini ke sana kan jadi bagi 3I2 per 6. Nah, kalau kita sederhanakan pecahannya itu menjadi I2 per 2. Oke, itu tujuannya apa sih? Tujuannya tidak lain adalah kita ingin menyatakan I3 dan I1 ke dalam I2. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan yang hanya mengandung satu variabel yaitu I2. Untuk persamaan yang mana? Kita lihat di sini yang sebelumnya tadi. Ini persamaan 3.2 ini kan dari KCL pertama tadi. Nah, sehingga kita ingin I1 kita ganti menjadi satu nilai tertentu yang mengandung I2. I3 juga kita ganti menjadi fungsi dari I2. Sehingga nanti semuanya kita dapatkan setiap suku ini adalah mengandung variabel yang sama yaitu I2 sehingga kita bisa jumlahkan. Nah, itu tercermin nanti di langkah selanjutnya. Ini langkah selanjutnya ya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Ya, jadi dari persamaan 3.2 tadi ini adalah I1, kemudian ini minus I2, di sini minus I3. Nah, I3-nya kita ganti dengan persamaan 3.5 tadi. Ya, yang ini tadi. Ya. Oke, kemudian I1-nya kita ganti ini. Seperti ini. Oke. Dengan demikian kita lihat di sini sudah menjadi sebuah persamaan yang hanya mengandung satu variabel yaitu I2 sehingga bisa kita jumlahkan. Nah, cuman karena ini pecahan, kita hilangkan dulu pecahannya ya. Kita kalikan semua suku, semua ruas ya kiri dan kanan dengan bilangan ya dari yang ini persekutuan perkalian terkecil dari 8 dan 2 ya, yaitu 8 ya. Sehingga di sini kita kalikan 8 menjadi 30 minus 3I2. Kemudian di sini kita kalikan 8 menjadi minus 8I2. Di sini kita kalikan 8 menjadi 4I2. Dan sebelah kanan kita kalikan 8 menjadi 0. Oke, sehingga dengan demikian kita bisa jumlahkan ya sesama variabel I2. Di sini ada minus 3, minus 8, minus 4. Kita dapatkan minus 15 I2, kemudian 30 kita pindah ke ruas kanan menjadi minus 30. Sehingga kita dapatkan di sini I2 adalah 2 ampere. Oke ya. Nah, kemudian dari persamaan sebelumnya yaitu 3.5, kita kan sudah dapat nih bahwa I3 adalah I2 dibagi 2. Gitu ya. Nah, I2-nya kita sudah peroleh besarnya yaitu 2 ampere. Sehingga kita masukkan saja ke sini, 2 dibagi 2 adalah 1 ampere. Kita dapatkan I3 1 ampere. Kemudian dari persamaan sebelumnya yang awal tadi ya, KCL awal, yaitu I1 minus I2 minus I3. Ya, kita masukkan saja I2-nya 2 ampere dan I3-nya 1 ampere. Ini 2 ampere, ini 1 ampere, sehingga kita menjadi minus 3 totalnya ya. Kemudian ini kita pindah ke ruas kanan menjadi 3. Jadi I1 adalah 3 ampere. Oke, artinya kita sudah dapat nih I1, I2, dan I3.
Nah, dari hukum Ohm yang kita tuliskan tadi ya di persamaan 3.1 ya, bahwa V1 itu adalah 8I1 di sini. V1 adalah 8I1 sehingga kita dapatkan tegangannya adalah 8 kali I1. 8 kali 3 ketemulah 24 volt. V2-nya 3I2 di sini ya, 3I2 ketemu 6 volt, V3-nya adalah 6I3. Ya, I3-nya ada berapa tadi? 1, sehingga kita dapatkan V3 adalah 6 volt. Dengan demikian kita sudah dapat ya semua arus dan semua tegangannya yang ditanyakan. Jadi dengan demikian selesai gitu ya untuk contoh soal yang ketiga ini. Ya, agak panjang memang, tetapi kalau kita kerjakan dengan teliti ya, kita teliti tidak ada yang terlewat, maka nanti kita bisa dapatkan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya ini 2 soal sebagai latihan bagi Anda. Di soal yang pertama ini kita diminta untuk mencari IO dan VO gitu ya. Dan ini untuk mengerjakan ini Anda bisa menggunakan langkah-langkah yang ada pada contoh soal nomor 2 ya di slide sebelumnya. Nah, ikuti ya langkah-langkah yang ada di sana. Kemudian yang nomor 2, nah ini Anda diminta untuk mencari berapa nilai semua arus dan semua tegangan yang ada di rangkaian tersebut. Ya, dan ini langkah-langkahnya nanti mirip begitu ya dengan contoh soal nomor 3. Oke, itu sebagai latihan, dan di slide berikutnya ini ada kunci jawaban ya. Kunci jawaban ini bisa Anda gunakan untuk mengecek apakah langkah-langkah jawaban Anda sudah tepat gitu ya. Kalau misalnya masih ada selisih angka jawabannya, Anda bisa coba ulangi lagi langkah-langkahnya, barangkali ada yang terlewat atau ada perkalian atau pengurangan penjumlahan yang terlewat begitu ya, atau keselip dalam menjumlahkan. Jadi itu mungkin saja. Karena itu sekalian ini untuk melatih ketelitian. Kalau ada yang kurang cocok dari jawaban ini, Anda bisa coba ulangi lagi. Dan kalau misalnya sudah diulangi sekali, 2 kali, 3 kali masih juga tidak cocok, Anda bisa bertanya kepada saya ya dengan menuliskan komen di channel YouTube ini, atau juga bisa melalui kontak yang lain. Baik, saya kira itu saja pertemuan yang membahas tentang hukum tegangan Kirchhoff. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik dan menjadi bekal untuk melakukan analisis rangkaian listrik selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.